Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan membuat video dari mata kuliah IoT Internet of Things 2. Jadi pada praktikum kali ini kita itu bakal mengirimkan data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 ke broker MQTT public atau broker.hivemq.com dan membaca data menggunakan aplikasi MQTT-X. Untuk komponen yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama itu ada Node MCU ESP8266 atau kurang lebih seperti ini. Ini merupakan Node MCU-nya yang kita gunakan. Lalu kita juga menggunakan sensor DHT22 seperti ini. Kita juga menggunakan kabel jumper untuk menghubungkan Node MCU dan sensornya. Terus kita pakai Arduino IDE seperti biasa. Dan kita juga nanti bakal menggunakan MQTT-X. Tidak lupa kita juga pakai internet. Untuk rangkaian DHT22 dan juga Node MCU-nya itu pin yang plus dari sensor DHT22-nya atau VCC itu dihubungkan ke 3V3 atau 3.3 volt di Node MCU seperti ini. Di sini saya sudah coba untuk rangkai Node MCU dan juga DHT22-nya. Lalu out atau data dari DHT22 itu disambungkan ke pin D4 GPIO 2 dan pin ketiga yaitu pin out pin min itu dihubungkan ke GND ke Node MCU. Jadi min di sini tuh di DHT22 itu merupakan GND. Out itu merupakan data dan plus itu merupakan VCC. Di sini saya sudah menghubungkan rangkaiannya. Saya izin untuk perbesar seperti ini. Kurang lebih. Dan kita juga pakai kabel USB micro untuk menghubungkan Node MCU ke laptop kita. Langsung saja, di sini kita tuh yang pertama menggunakan MQTT-X. Jadi sebelumnya MQTT-X itu apa? MQTT-X itu adalah aplikasi klien MQTT yang dipakai untuk mengirim dan menerima pesan ke broker MQTT. Untuk fungsinya itu dia mirip kayak seperti alat uji coba buat komunikasi IoT. Jadi nanti kita tuh bisa connect ke broker MQTT pakai alamat IP, port, username atau password kalau misalnya ada. Terus nanti kita bisa publish pesan ke topik tertentu. Terus kita juga bisa subscribe ke topik buat lihat pesan yang dikirim dari perangkat lain. MQTT itu merupakan Message Querying Telemetry Transport yang dimana merupakan protokol komunikasi jaringan yang biasanya dipakai di IoT. Singkatnya, kayak MQTT ini dipakai untuk mengirim data antar perangkat lewat jaringan seperti WiFi atau internet dengan sistem publish dan subscribe. Kurang lebih seperti itu. Di sini kita install dulu MQTT-X-nya. Di sini saya sudah menginstal, tapi saya akan memberitahukan cara untuk menginstalnya lagi. Jadi teman-teman semua bisa buka web ini di browser. mqttx.app kita bisa download di sini, lalu disesuaikan dengan spesifikasi laptop masing-masing. Kalau menggunakan Windows, silakan download yang Windows.
Terus kita pilih sesuai dengan penyimpanan laptop. Kalau misalnya 64 kita pilih yang ini, kalau 32 pilih yang ini. Disesuaikan saja. Di sini saya menggunakan yang ini, yang X86-64 sesuai dengan laptop saya. Setelah itu, setelah file installernya itu berhasil di-download, nanti tentu bakal muncul di file explorer seperti ini. Ini kita jalankan dengan cara klik 2 kali. Nanti bakal muncul tampilan setup seperti ini. Tinggal next saja. Disesuaikan saja. Lalu yang terakhir kita pilih install. Nanti tampilannya seperti ini. Di sini saya sudah menginstal. Setelah MQTT-X-nya itu berhasil diinstal, kita bakal coba uji di MQTT-X-nya dengan cara kita buka MQTT-X-nya. Di sini saya tuh sudah pernah mencoba praktikum ini ketika di kelas. Jadi pada video ini saya cukup mengulang saja. Ini bekas di kelas kemarin. Tapi saya tetap akan menjelaskan di video kali ini. Kita buka MQTT-X-nya, terus kita buat koneksi dengan nama host dan port seperti ini. Namanya HiveMQ Public, hostnya broker ini, portnya 1883. Cara buat koneksinya di MQTT-X bisa pencet ini, new connection, lalu diisi namanya apa, hostnya, dan juga port. Lalu pencet connect. Di sini saya sudah buat nih namanya, ini hostnya, portnya, lalu kita klik connect nanti. Terus kalau misalnya kita ada buat koneksinya, kita tambahin subscribe-nya di sini dengan cara nanti klik ini new subscription, nanti ditambahin ini sesuai dengan perintah lab. Namanya itu ini Polinella/IoT/npm kita masing-masing/DHT22. Terus nanti dikonekin juga. Berikutnya, setelah kita buat koneksi dan juga subscribe-nya, kita bakal mencoba menggunakan kode seperti ini. Ini kodenya dari lab yang kemarin juga udah dikasih contohnya, kurang lebih kayak gini kodenya nih. Tapi kita tinggal sesuaikan lagi, soalnya ini masih ada bagian yang error, harus kita perbaiki. Di sini saya sudah perbaiki, jadi yang error itu ini wifi ini itu kurang kurang ESP8266. Nanti kalau kita jalanin kode ini tanpa diganti, tentunya error. Nah, kita harus perbaiki. Terus kita pinnya harus D4, karena kan jadi kita hubungkannya di ESP itu D4 kan, jadi di kodenya juga itu harus sesuai. Sedangkan kalau misalnya di kode ini itu dia belum ditulis nih pinnya, masih 4 doang gitu. Lalu kita juga pada lab kali ini kita bakal buat hotspot dari laptop. Caranya saya connect dulu ke host wifi-nya. Di sini saya pakai wifi HP, hotspot HP. Lalu nanti kita juga buat mobile hotspot dari laptop. Cara buat mobile hotspot, tinggal klik ini. Kalau saya gini, go to settings, mobile hotspot nih di sini. Teman-teman silahkan buat edit di sini, masukkan nama, passwordnya, terus network bandnya kita pakai yang 2.4 Hz aja. Setelah itu jangan lupa mobile hotspotnya dihidupkan.
Seperti ini kurang lebih. Ketutupan, maaf, ketutupan muka saya geser. Kurang lebih seperti ini. Nih, kita hidupkan mobile hotspotnya. Terus, kita tulis nama SSID-nya dan juga password dari mobile hotspot kita yang udah dibuat tadi di kodenya. Terus jangan lupa kita tambahin MQTT topik ya, yang udah kita buat di MQTT-X tadi. Tadi punya saya itu ini, jadi saya tuliskan di kodenya. Lalu setelah itu kita langsung aja copy ke Arduino IDE. Kita buka Arduino IDE. Kita copy perintah ini. Terus sekarang kita bakal hubungkan Node MCU-nya ke laptop kita. Kita colokkan kabel USB-nya. Setelah itu, kita pilih port. Jangan lupa, dan juga ini board-nya. Setelah itu, kita coba jalankan. Kita upload dulu. Ditunggu sampai selesai. Kita tunggu dulu. Kita klik. Saya mohon maaf apabila videonya agak berisik. Kita tunggu sampai compilingnya selesai. Nanti di Node MCU kita bakal muncul LED warna biru kedip kayak gini. Kalau udah 100%, kita buka serial monitor. Kalau muncul no connected seperti itu, kita harus cabut dan colok lagi kabel USB kita. Nah, seperti ini. Outputnya di serial monitor, kita bisa lihat Wi-Fi-nya terhubung dengan IP address seperti ini. Lalu kita buka MQTT-X, kita konekin. Nah,
Nanti di serial monitornya itu bakal muncul seperti ini. Ini jaringannya jangan sampai terputus. Saya ganti karena nutupin. Kalau dia muncul gagal membaca sensor, teman-teman bisa cabut dan colokin lagi. Sebentar. Nih, berhasil menghubungkan ke MQTT broker, muncul suhu dan kelembapannya. Kita coba konekin. Nih, sudah terhubung ke MQTT X-nya. Nih, bisa kita lihat di MQTT X-nya juga itu muncul suhu dan kelembapan yang dikirim dari sensor DHT dua-duanya. Seperti ini kurang lebih. Di serial monitornya juga sudah muncul tanpa error, yang artinya kita sudah berhasil untuk praktikum kali ini. Di MQTT-X-nya muncul suhu dan kelembapan bisa terkoneksi. Di serial monitornya juga tidak error. Caranya kurang lebih seperti itu untuk praktikum kali ini. Mungkin dari praktikum yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa pengiriman data suhu dan juga kelembapan dari sensor DHT22 ke MQTT broker publik itu berhasil dilakukan. Nih, bisa kita lihat sendiri di serial monitor dan di MQTT X-nya juga muncul, sudah berhasil. Lalu, data yang kita kirim bisa dibaca dan dibuka lewat MQTT-X. Melalui praktikum ini, kita bisa memahami bagaimana cara kerja komunikasi data menggunakan protokol MQTT, khususnya konsep dari publish dan juga subscribe. Selain itu, praktikum kali ini juga membuktikan bahwa MQTT itu cukup efisien untuk digunakan dalam sistem IoT karena proses pengiriman datanya itu cepat dan juga ringkas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.